ini akan sangat berbeda karena kita spesial sekali nih sama tim dari komunitas campervan Jakarta Raya akan mengunjungi Geopark Ciletuh. Wah, ini gede banget, gede banget, gede banget. Wah, tahan, tahan. Waduh, waduh. Ini mah emang susah banget ya, kurang aja sampai kayak gini. Ini dia, balon. Inilah mahakarya alam. Sebuah ironi yang menakjubkan. Tebing yang membentang dari utara hingga selatan, berbanding terbalik dengan dataran luas di sisi lainnya. Dari celah bebatuan, mengalir deras air terjun yang kontras dengan warna hutan di sekitarnya. Selamat datang di kawasan Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Permata alam seluas 128.000 hektar yang kini sudah dinobatkan menjadi warisan dunia. Menuju Geopark Ciletuh menyuguhkan perjalanan yang begitu menantang. Jalanan yang menanjak hingga kelokan tajam dan curam. Namun, semuanya terbayarkan dengan bentangan alam yang begitu memanjakan mata. Oke, petualangan saya kali ini akan sangat berbeda karena kita spesial sekali nih sama tim dari komunitas campervan Jakarta Raya akan mengunjungi Geopark Ciletuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan adalah sebuah pengalaman. Terlepas bagaimana cara kita menempuhnya. Dengan konvoi seperti ini salah satunya. Menjelang sore hari kami sampai di tujuan. Pantai Cilegok Giri Mukti, sekitar 10 km sebelum sampai ke pusat kawasan Geopark Ciletuh. Membawa serta mobil camping, saya akan mengeksplorasi titik demi titik setiap destinasi yang ada di sini. Campervan adalah alat transportasi sekaligus akomodasi. Didesain sedemikian rupa sehingga bisa membawa segala keperluan kegiatan luar ruangan. Ini mobilnya Om Taufik nih yang dijadiin campervan. Ini lagi buka tempat duduknya. Jadi sudah ada pelindung kepalanya nih. Sering juga disebut mobil camping. Campervan dilengkapi tempat tidur hingga peralatan masak. Wow, ini tendanya udah jadi, enak sekali di atas sini, rasanya tuh kayak di atas rumah pohon. Terus ini kalau kita lihat, ini seninya pergi jalan-jalan pakai campervan, kita bisa menikmati pemandangan yang indah sekali di depan saya ini, luar biasa sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kawasan Geopark Ciletuh tidak hanya dikenal karena keindahan panorama alamnya, namun menjadi tumpuan para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Wah, ini banyak ini. Di sini kali ya. Kilonya berapa, Pak? Yang ini 70. 40 lah. Setiap hari tempat pelelangan ikan ini ramai dikunjungi pembeli yang tertarik membeli ikan segar.
Akhirnya saya menemukan ikan yang dicari untuk sajian makan malam nanti. Mana dulu Jeng? Ya, Ini dia kita sudah dapat ikannya apa dan sekarang kita mau lanjut lagi kegiatannya. Enak sekali nih makan ikan di samping langsung pantai ya. Mantap. Wah, udang juga. Ikannya sebesar bayi. 5 kilo. 5 kilo. Seiring hari yang semakin gelap, ikan bakar sudah siap dalam sajian. Malam semakin larut dan mata saya sudah tidak kuat lagi menahan kantuk. Sudah berpetualang hari ini, sudah capek juga. Terus yang lain ini kayaknya sudah mulai istirahat juga. Jadi sekarang waktunya saya juga istirahat. Hari masih pagi ketika saya mendengar suara ramai dari kejauhan. Pagi-pagi baru keluar tenda sudah lihat bapak-bapak ini mau dorong bagan ke tengah laut sana. Bapak pagi! Wah, ini lagi dorong nih. Mari sini saya bantu sedikit-sedikit. Bagan merupakan alat tangkap ikan asli Indonesia yang awal mulanya diperkenalkan oleh orang-orang Bugis Makassar. Alat ini dilarung dan akan tetap berada di laut hingga waktu berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Alat tangkap bagan biasanya digunakan para nelayan pada malam hari. Dilengkapi dengan cahaya dan jaring untuk menangkap ikan, cumi, dan udang-udangan. Di saat teman-teman camper van bergeser lokasi, saya justru tertarik mengikuti kegiatan nelayan di sini selain mencari ikan. Kali ini saya dan para nelayan Cimarinjung mau mencari kuping laut atau yang dikenal dengan abalon. Ini kerang mahal loh. Penasaran kan? Let's go! Langit cerah dan ombak cukup tenang ketika perahu kami membelah lautan menuju pesisir karang di mana warga di sini biasa mencari abalon. Akhirnya, setelah kurang lebih 30 menit, kami sampai di tempat yang dituju. Abalon bukan kerang biasa. Rasa dagingnya cukup lezat, sehingga harganya cukup mahal. Bagi para nelayan, harga abalon dapat diukur dari perjuangan untuk mendapatkannya. Hidup di antara celah-celah karang tajam, abalon seperti bersembunyi di balik deburan ombak dan tajamnya binatang bulu babi. saya kira gampang. Ternyata. Berburu abalon berarti berjibaku dengan ombak. Kami harus pandai menghitung waktu yang tepat untuk menghindari sapuan ombak, menyelam, lalu mencongkelnya. Wah, ini gede banget, gede banget, gede banget. Wah, tahan. Waduh. Ini mah emang susah banget cari kerang aja sampai kayak gini. Wah. Untungnya Ibon, nelayan setempat, begitu kuat dan cekatan menahan saya agar tidak terhempas ombak. Inilah kesusahan mencari kerang abalon. Ini memang susah sekali. Tadi kita sampai tergulung-gulung ombak nyarinya. Dan memang pantas harganya mahal karena susahnya ampun deh. Laut pantai selatan terkenal dengan ombaknya yang besar. Bukan tanpa alasan, karena daratan terdekat dari pesisir laut selatan adalah benua Australia. Jarak inilah yang mendorong kecepatan dan kekuatan angin sehingga mempengaruhi besarnya ombak.
Mencari moluska laut ini, mata saya harus jeli. Bentuk dan warnanya menyerupai warna karang tempatnya menempel. Nah, ini dia. Kerang abalon atau yang biasa disebut mata tujuh. Mata tujuh. Mata tujuh ini kita hitung dulu nih, ini beneran mata tujuh atau tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih. Wah, ini bonus. Jadi nggak apa-apa, ini dia. Sebutan kerang mata tujuh adalah kekeliruan yang terlanjur umum. Karena sebenarnya titik-titik menyerupai mata tersebut adalah rangkaian lubang pernafasan. Matahari merangkak naik ketika kami mengakhiri perburuan. Sekarang waktunya menikmati kelezatan kerang ningrat hasil buruan sendiri. Kuping laut ini akan dimasak spesial khas suasana camping. Ini dia keseruannya, jadi memang menikmati sekali, sudah ambil kerangnya langsung, habis itu diolah seperti ini rasanya semakin puas, nikmat. Wow. Ketika semua bumbu sudah berpadu, aroma dan tampilan abalon semakin menggoda. Ini kita masak kerang abalon asam manis. Waduh. Memasak abalon menjadi benar-benar lezat butuh waktu cukup lama. Bahkan untuk sampai ke tingkat kelezatan dan kelembutannya dibutuhkan waktu sampai 3 hari. Itulah kenapa di restoran-restoran ternama, kerang ini dibanderol dengan harga yang cukup mahal. Ayo makan. Akhirnya, abalon asam manis siap dinikmati bersama-sama. 1000 teh, Om. Sunset ya. Sunset di sini pasti cakep banget nih. Bukan basa-basi. Enak sekali ya rasanya. Iya. Teksturnya tuh kenyal-kenyal gitu, tapi kalau dimakan pakai ininya tuh sausnya juga masih di dalam, jadi enak banget. Apalagi yang mas-mas bapak-bapak nih. Tidak hanya rasa masakan saja, setiap abalon yang kami cicipi, semakin terasa pula kebersamaan yang kami rasakan saat ini. Ini nikmat sekali makan kerang abalon di pantai Palampang. Keluarganya juga dapat sekali, jadi seru sekali. Ikuti jejak saya. Jejak Bentang alam daratan Sukabumi Selatan menjadi anugerah tersendiri bagi masyarakatnya. Bergeser lebih ke selatan, tepatnya di atas perbukitan Geopark Ciletuh, terdapat sentra penghasil tanaman sereh. Selain terkenal dengan panorama alamnya yang indah, kawasan Geopark Ciletuh juga terkenal dengan hasil pertanian seperti ini nih. Sekarang saya sedang berada di tengah hamparan kebun sereh dan mau ikutan panen. Ikut jejak saya, jejak petualang. Daerah berbukit ini sudah sejak lama dimanfaatkan warga sekitar menjadi lahan pertanian sereh. Kondisi tanahnya yang terbuka, ideal buat tanaman sereh tumbuh dengan baik. Dan keistimewaan sereh di sini itu dia punya ukuran lebih besar, dan ini kelihatan juga dari pohonnya ini udah sini saya nih, sepinggang. Jenis serehnya pun bermacam-macam. Namun yang menjadi unggulan adalah sereh jumbo. Ini yang dipanen yang mananya ini, Bu? Yang besar nih. Yang sudah besar seperti ini ya? Iya. Nah, ini dia yang sudah bisa dipanen ini, yang sudah besar. Tanaman sereh tidak mengenal musim. Setiap rumpun sereh bisa dipanen dalam rentang waktu bertahun-tahun. Petani merasakan hasil yang banyak ketika memasuki panen kedua, sekitar 3-4 bulan setelah panen pertama. Nah, ini dia keistimewaan yang tadi saya bilang, di sini disebut serai jumbo. Selain pohonnya tinggi, ini juga hasilnya juga besar-besar ini, kira-kira
Kalau kita bandingkan, satu tangan saya tidak cukup. Ini mungkin 2. Ini saya boleh coba diajarin dulu, Ibu. Harus pakai sarung tangan ya? Iya. Saya tidak bawa ini. Boleh pinjam sarung tangan Ibu dulu? Ini harus safety ternyata. Karena memang ini ya agak ini ya Bu, tajam. Iya. Daunnya. Ke situ. Ini tangan gitu. Lauk luka. Ya. Itu. Sakit. Panen sereh bukan hal yang sulit, namun dibutuhkan pelindung serta kehati-hatian karena daunnya bisa melukai kulit tangan. Udah banyak ya ini, Kang? Udah, Teh. Wah, udah semua ini berarti ya? Udah. Oke, semangat. Dan di sini ada yang unik lagi karena memang serai itu tidak mengenal musim. Jadi semua musim bisa dipanen. Ini kalau saya nih pas sekali lagi musim panas, jadi biasanya bapak-bapak di sini pakai daun seperti ini untuk melindungi diri dari panas matahari. Setelah dipanen, selanjutnya serai diikat dan dibuang daunnya. Para pekerja ini kebanyakan pendatang dari kampung lain yang sebelumnya ikut menanam benih di sini. Mereka dibayar per kilogram dari setiap hasil yang dikumpulkan. Bergeser ke arah utara, serai yang ditanam bukan lagi serai sayur, melainkan jenis serai yang diolah menjadi minyak atsiri, yaitu minyak yang banyak dimanfaatkan untuk berbagai produk turunan. Dengan mesin hasil rakitan sendiri, Mang Samsul dibantu beberapa temannya menyuling bertonton daun sirih hingga menjadi tetesan minyak yang siap jual. Kalau kemarin saya sudah panen batang serai, kali ini saya mau ikutan proses pembuatan minyak atsiri dari daun serai ini. Proses penyulingan daun serai hingga menjadi minyak membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Saat ini, Mang Samsul dan teman-temannya sedang membuang ampas sisa penyulingan semalam. Aroma wanginya masih terbawa dari asap yang mengepul. Kalau lama-lama di sini rasanya kayak lagi bakerah atau sauna tradisional. Ini aromanya wah, menyegarkan. Terus ini kayak ke badan itu enak sekali. Setelah ampas diangkat, daun yang baru dibawa dari kebun kemudian dimasukkan ke dalam tabung. Bahan dasar minyak atsiri berbeda dengan daun serai yang biasa dimanfaatkan untuk bumbu. Benihnya ditanam khusus hanya untuk diambil daunnya. Ini sekilas mirip tapi ternyata beda jenis. Terus yang digunakan ini yang B1. Ya. B1 dan ini ada kandungan tembaganya. Ini yang lebih halus ya? Atau lebih kasar? Oh, tembaga yang lebih kasar. Coba saya bandingkan dulu. Oh iya, ternyata memang teksturnya ini yang tembaga lebih kasar. Terus yang G1 ini lebih halus. Terus kalau kita lihat nih, emang bedanya cukup kentara. Dari ukurannya saja sudah berbeda. Wah. Setelah proses penyulingan selama kurang lebih 6 jam, minyak yang menguap lama-lama akan mencair dan mengalir melalui pipa yang sudah disediakan. Nah ini nih, minyaknya sudah keluar dan biasanya ini bisa diturunkan lagi menjadi produk-produk yang lain. Dan banyak ya, sebenarnya lebih khusus untuk minyak tubuh. Inilah hasil yang diperoleh Mang Samsul dan teman-temannya. Minyak ini kemudian akan dikemas dan siap untuk dikirim ke pembeli. Minyak atsiri saat ini dijual seharga Rp200.000 per kilogram. Geopark Ciletuh adalah sebagian dari cerita petualangan saya. Sekarang, waktunya melanjutkan perjalanan untuk menemukan kekayaan lain di sekitar pesisir Sukabumi Selatan. Upacara puncak dari rangkaian upacara adat Zaren tahun yang biasa dilakukan 1 tahun sekali. Dan ini kalau dilihat semua warga dari Kesepuan Sinar Resmi membawa hasil
aturan yang mengikat dan menyatukan semua yang ada di sini. Jadi harus balance. Kalau ininya dilepas itu nanti jadi chaos, atau kalau di sini nanti terjadi lesung gila gitu. Wah, ini harus langsung pergi nih, karena memang langsung, waduh. Ini, sampai lari, tapi memang langsung chaos.